Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Natalia Cinta Sinaga dengan NIM 52435400019. Saya dari kelas E. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Irfan, SPD, MOr, yang selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai dan norma konstitusi Indonesia. Materi ini penting karena konstitusi menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebelum membahas konstitusi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu negara. Negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan seluruh wilayah tertentu. Jadi negara berbeda dengan bangsa karena bangsa adalah kelompok masyarakatnya, sedangkan negara adalah organisasi yang mengaturnya. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Sebuah negara tidak bisa berdiri begitu saja. Ada beberapa unsur yang harus dimiliki, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Selain itu, pengakuan dari negara lain juga penting untuk memperkuat keberadaan suatu negara di dunia internasional. Selanjutnya, teori terbentuknya negara. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai terbentuknya negara. Ada yang menyebut negara terbentuk atas kehendak Tuhan, ada yang karena perjanjian masyarakat, dan ada juga yang berkembang secara alami. Sementara itu, negara modern dapat terbentuk melalui revolusi, pemisahan diri, peleburan, dan beberapa cara lainnya. Selanjutnya, sifat-sifat negara. Negara memiliki beberapa sifat khusus yang membedakannya dari organisasi lain. Negara dapat membuat dan menegakkan aturan, memiliki kewenangan dalam mengatur kepentingan umum. Secara aturan yang dibuat berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Tujuan dan fungsi negara. Pada dasarnya, tujuan negara Indonesia sudah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya antara lain melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara menjalankan beberapa fungsi pemerintahan. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Kita masuk ke pembahasan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Melalui konstitusi, hak dan kewajiban negara diatur, serta kekuasaan pemerintah dibatasi agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki banyak fungsi dalam kehidupan bernegara. Selain membatasi kekuasaan pemerintah, konstitusi juga mengatur hubungan antara lembaga negara dan hubungan antara negara dengan negara-negara. Dengan adanya konstitusi, kehidupan demokrasi dapat berjalan lebih tertib dan tertata. Selanjutnya, amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen dilakukan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuannya adalah memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Namun, ada bagian yang tidak boleh diubah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk NKRI. Selanjutnya, kesadaran hukum dan perilaku konstitusional. Sebagai warga negara, kita tidak hanya perlu mengetahui hukum, tetapi juga harus mematuhi
mematuhi contoh perilaku konstitusional dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menaati peraturan, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan, dan berpartisipasi dalam pemilu. Baik, kesimpulan dari presentasi ini adalah, dari materi yang dipaparkan, dapat dipahami bahwa konstitusi memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar hukum negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara perlu memahami dan menaati konstitusi agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib, adil, dan harmonis. Cukup sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau tindakan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.